Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk kelas 6, hari ini kita pakai LKS ya. Untuk kali ini bab 2 kita buka halaman 16, yaitu tentang beriman kepada hari akhirnya. Apa hari akhir itu? Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi ketika hari kiamat terjadi itu tidak akan ada yang bisa selamat, tidak akan ada yang bisa selamat, mau baik itu manusia ataupun hewan. Nah, itu semuanya akan hancur. Nah, kapan hari kiamat itu terjadi? Tidak ada yang tahu, yang mengetahui hanya Allah. Nah, yang mengetahui hanya Allah. Terus ini bertanda ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Jadi ketika hari kiamat akan datang, itu malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Ketika ditiup terompet sangkakala itu, maka dunia dan alam seisinya akan hancur. Nah, untuk kedua kalinya, saat ditiupkan terompet untuk kedua kalinya, maka manusia-manusia yang sudah mati tersebut akan dibangkitkan kembali. Lalu pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman ke-6. Rukun iman ke-6 itu artinya mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati akan berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta ini dan akan berganti dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Jadi iman kepada hari akhir itu artinya kamu mempercayai kalau hari akhir itu pasti datang, kalau kiamat itu pasti datang. Selanjutnya, macam-macam kiamat. Hari kiamat itu ada dua, satu kiamat sugro, macam-macam kiamat nih. Kiamat sugro itu kiamat yang kecil. Contohnya adalah ada orang yang meninggal atau ada bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, itu termasuk kiamat sugro. Dua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro itu hari kiamat berakhirnya seluruh alam semesta. Nah, itu kiamat kubro, cuma satu itu kiamat kubro. Tiga, tanda-tanda datangnya hari akhir. Nah, tanda-tanda datangnya hari kiamat itu satu, ajaran Islam kurang diperhatikan, bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dua, jumlah ulama yang sesungguhnya semakin sedikit, sebaliknya banyak orang bodoh yang mengaku ulama dan menyesatkan umat Islam. Tiga, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Empat, mabuk-mabukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan. Jadi mabuk-mabukan itu sudah biasa. Nah, itu masuk tanda-tanda hari kiamat kecil. 5, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. 6, banyak wanita yang berpenampilan seperti pria ataupun sebaliknya, cah lanang kaya cah wedok kaya cah lanang. 7, manusia berlomba untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak halal. 8, para orang tua menjadi budak yang diperlakukan semena-mena oleh anak-anak kandungnya. 9, semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. 10, semakin sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. 11, bermewah-mewahan dalam hal membangun masjid sementara jamaahnya sedikit. Jadi bangunannya mewah, bangunan masjidnya mewah, tapi tidak ada yang sholat di dalamnya, atau yang sholat di dalamnya cuma sedikit. Selanjutnya, tanda-tanda besar datangnya kiamat. 1, waktu berputar semakin cepat sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, dan seterusnya. 2, matahari terbit dari sebelah barat. 3, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong dengan fitnahnya yang menutupi kebenaran. Jadi Dajjal itu orang yang pandai berbicara, dia berbicara bohong tapi seolah-olah dia berbicara kebenaran dan banyak orang yang percaya. 4, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan manusia yang memiliki kekuatan besar dan berpikiran sesat. 5, turunnya Imam Mahdi,
Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi ketika dunia ini sudah banyak kemaksiatan, nah di sini tadi banyak kemaksiatan, sudah hancur semuanya, ya, perilakunya sudah buruk semua manusia. Nah itu akan turun Imam Mahdi. Imam Mahdi ini tugasnya apa? Imam Mahdi ini tugasnya untuk meluruskan syariat Islam, jadi membawa manusia ke jalan yang benar. Dia membimbing lagi, ayo jalanmu kuwi salah, kamu lewat sini yang benar, harusnya kamu seperti ini, kamu jangan seperti ini. Nah, setelah Imam Mahdi turunnya Nabi Isa yang memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa itu turun ketika hari Jumat. Pada saat itu Imam Mahdi dan seluruh umat muslim sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika Imam Mahdi menengok ke belakang, loh kok ada seseorang yang berbeda, kok ada orang asing yang tidak saya kenali, dan ternyata dia adalah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu belum meninggal tapi diangkat ke langit oleh Allah. Dan Nabi Isa akan diturunkan kembali nanti menjelang hari kiamat dan akan membunuh Dajjal. Jadi yang bisa mengalahkan Dajjal nanti adalah Nabi Isa. 7. Hilangnya Al-Quran dan Mushaf, lembaran-lembaran dari hati manusia. Ya. Jadi Al-Quran itu sudah tidak pernah dibaca lagi, sudah tidak pernah dipegang lagi. 8. Munculnya binatang melata di bumi atau dabbatul ard, atau sering disebut dabbah. 9. Terjadi 3 gerhana, yaitu di timur, barat, dan jazirah Arab. 10. Keluarnya api dari kota Yaman yang menghalau manusia ke tempat pengiringannya. Lalu rentetan kejadian di hari akhir atau kiamat. 1. Yaumul Barzah. Yaumul Barzah yaitu hari penantian manusia di alam kubur setelah mereka mati. Setelah manusia itu mati, dia akan dikubur dan ditanya oleh malaikat. Nah, dalam penantian itu namanya itu hari atau Yaumul Barzah, hari penantian. Jadi manusia yang sudah meninggal itu menanti datangnya hari akhir. 2. Yaumul Ba'ats merupakan hari kebangkitan semua manusia yang telah meninggal dunia. Setelah manusia itu meninggal semua, itu akan dibangkitkan dan disebut Yaumul Ba'ats. 3. Padang Mahsyar merupakan suatu tempat yang digambarkan luasnya 7 kali luas langit dan bumi. Semua manusia menanti untuk dihitung amalnya satu persatu. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili, dihitung berapa amal kebaikannya dan berapa amal buruknya. Lalu 4. Yaumul Hisab, yaitu di mana manusia diperiksa dan diperhitungkan setiap amal perbuatannya satu persatu. Ini hari pengadilan, ini namanya. Kamu dulu pernah berbuat apa, dosa apa saja yang sudah diperbuat. Nah, itu dihitung. Pada hari ini semuanya dihitung, tidak ada yang terkecuali. 5. Yaumul Mizan merupakan alam untuk menimbang amal manusia. Ini ditimbang, setelah dihitung kemudian ditimbang atau disebut Yaumul Mizan. 6. Telaga Al-Kautsar. Al-Kautsar adalah nama haud atau telaga yang begitu besar di surga. Haud itu tempat berkumpulnya air. Telaga itu ada di padang mahsyar yang akan didatangi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Oleh karena itu telaga tersebut dinamakan Telaga Al-Kautsar. Setiap nabi memiliki telaganya sendiri-sendiri. Jadi setiap nabi itu sudah mempunyai telaga Al-Kautsar, dewi-dewi, tidak campur. Lanjut, Yaumul Jaza adalah alam di mana manusia akan diberi balasan yang setimpal. Jadi setelah ditimbang tadi, kemudian dibalas. Nah, kejahatan akan setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapat balasannya, walaupun itu hanya sebiji sawi. Jadi sekecil apapun akan dihitung. Lanjut, hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Menambah keyakinan atas kebesaran kuasaan Allah. 2. Menambah semangat dalam beribadah dan beramal soleh. 3. Menghindari segala larangan yang telah ditetapkan oleh
Allah. 4. Bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Meningkatkan kewaspadaan dan menjaga lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal soleh. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.